Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bagong Cerpen. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang seram dan menarik untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like pada video ini, subscribe channel Bagong Cerpen, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nama saya Sarto. Umur hampir kepala 5, rambut mulai memutih, tapi tangan masih kuat dorong gerobak mie ayam keliling. Sudah hampir 15 tahun saya jualan di daerah pinggiran Banyumas, dari kampung ke kampung, muter dari pagi sampai malam. Hidup pas-pasan, tapi saya nggak pernah ngeluh. Yang penting anak bisa sekolah, istri bisa masak, dan perut pelanggan kenyang. Malam itu, seperti biasa, saya mulai mendorong gerobak selepas maghrib. Rute saya tetap, dari rumah ke kampung Karangjati, terus ke arah utara lewat jalan kecil di belakang, Masjid Tua. Tapi entah kenapa malam itu saya merasa ingin coba jalur baru. Perasaan semacam dorongan halus, seperti ada yang bisik, lewat simpang beringin aja Sarto. Saya tahu pohon beringin itu. Letaknya di pertigaan lama yang katanya sudah nggak dipakai, karena jalannya buntu. Tapi saya juga ingat, pernah dengar cerita dari orang kampung, katanya, ada tukang ojek yang sekali lewat situ malah hilang 2 hari. Waktu balik, dia cuma bilang muter-muter di tempat yang gak dikenal. Tapi saya orangnya rasional. Capek dengar cerita gituan. Akhirnya saya belok ke arah beringin. Jalanan sepi, aspalnya retak dan lembab. Suara gerobak berderit pelan bersaing dengan suara jangkrik dan angin yang lewat di sela-sela dahan. Wangi daun basah dan tanah lembab naik ke hidung, khas jalanan yang jarang dilewati. Begitu saya lewat beringin itu, suasana jadi aneh. Bukan seram, tapi seperti terlalu tenang. Udara jadi lebih dingin, dan saya merasa seperti masuk ke tempat yang lain. Jalanan tadi yang saya tahu buntu, sekarang terus membentang menyusuri lereng kecil dengan deretan rumah panggung di kiri kanan. Lampunya temaram, tapi ada. Suara gamelan mengalun samar entah dari mana. Aneh, tapi bukannya takut, saya malah merasa damai. Ada satu warung kecil di pojokan, dan seorang bapak tua berdiri di depannya, melambaikan tangan ke arah saya. Bang, mie ayam 2, dibungkus ya. Saya langsung berhenti. Pelanggan pertama malam. Itu. Siap pak, jawab saya. Waktu saya mulai racik, saya belum tahu. Malam itu saya baru saja menginjakkan kaki ke dunia yang bukan milik kita sepenuhnya. Bapak tua itu mengenakan sarung dan baju koko putih. Wajahnya bersih, senyumnya lebar, tapi matanya seperti menyimpan umur yang jauh lebih tua dari keriputnya. Ia berdiri di depan warung kecil yang bangunannya seperti rumah zaman dulu. Dinding anyaman bambu, lampu gantung dari botol minyak, dan pintu kayu yang lapuk di ujungnya. Saya sibuk mengisi mangkuk dengan mie, suwiran ayam kecap, sawi rebus, dan kuah kaldu panas. Saat kuah saya tuang, tiba-tiba angin bertiup pelan, membuat daun-daun di sekitar warung berdesir seperti bisikan. Tapi entah kenapa hati saya tenang. Tidak ada rasa merinding atau takut, hanya sepi yang menenangkan. Ini pak, saya serahkan 2 bungkus mie ayam ke bapak itu. Ia menerima sambil tersenyum. Berapa bang? 11.000 sebungkus pak. Jadi 22.000. Bapak itu mengeluarkan uang dari dompet kulit usang. Saya sempat melirik. Lembarannya agak kekuningan, seperti uang zaman dulu. Tapi saya terima saja, namanya juga pembeli pertama. Malam itu, sambil memberi uang, ia bertanya pelan, Sarto ya? Saya kaget, padahal belum sempat sebut nama. Iya pak, kok tahu? Sudah waktunya kamu lewat sini, katanya sambil masuk ke warung. Jangan lupa mampir lagi besok, ada yang mau ketemu kamu. Saya bengong, tapi tidak merasa curiga, hanya heran. Setelah itu saya dorong lagi gerobak menyusuri jalan. Anehnya kampung itu terus berlanjut. Rumah-rumah panggung berjajar rapi, tapi tak satu pun yang terlihat modern. Tak ada motor, tak ada listrik terang, hanya lentera dan suara kentongan dari kejauhan. Beberapa warga menyapa ramah. Anak-anak kecil berlari mengejar bayangan mereka sendiri.
Seorang ibu muda melambaikan tangan sambil berkata, "Bang, satu mangkok di sini ya." Saya berhenti lagi. Sepanjang malam pelanggan terus berdatangan. Semua sopan, ramah, dan agak aneh. Ucapan mereka terdengar baku, seperti bahasa Indonesia yang diajarkan di buku sekolah. Tidak ada logat Banyumas, tidak ada cengkok kampung. Tapi mereka semua memuji mie ayam saya. Gurihnya pas. Kaldu ayamnya hangat di badan. Sarto, harus sering-sering ke sini. Saya pulang hampir tengah malam. Tapi anehnya ketika saya melewati kembali simpang beringin itu, jalanannya kembali seperti semula. Sunyi dan pendek. Seakan kampung tadi hanya muncul untuk saya. Sampai rumah, istri saya tanya, "Kok cepet banget pulangnya, tumben?" Saya lihat jam. Baru jam 8 malam. Tapi saya yakin saya tadi jualan sampai hampir tengah malam. Saya buka laci gerobak dan lihat uang hasil jualan. Rapi, banyak tapi warnanya agak kekuningan. Saya diam. Belum cerita apa-apa ke istri. Dalam hati saya tahu, besok saya akan dorong gerobak lewat simpang beringin lagi. Esok malamnya, selepas maghrib, saya dorong gerobak dengan hati yang aneh, campur antara penasaran, tenang, dan sedikit rindu. Belokan ke simpang beringin itu seperti memanggil saya, pelan tapi pasti. Udara di jalur itu masih sama, lembab, sunyi, dan penuh aroma tanah basah. Tapi begitu roda gerobak melewati batas akar pohon beringin, suasana berubah. Tidak drastis tapi pelan-pelan seperti saya diselimuti kabut tipis yang tak kasat mata. Kampung itu muncul lagi. Lampu-lampu gantung menyala kekuningan, rumah-rumah, panggung berdiri anggun, dan suara gamelan terdengar samar dari balik pepohonan. Ada aroma kemenyan dan bunga kenanga di udara, samar tapi nyata. Seorang ibu tua duduk di balai bambu, melambai. "Mie ayam satu, Mang." Saya dekati. Ia mengenakan kebaya coklat pudar, rambut disanggul rapi. Wajahnya penuh garis usia, tapi matanya hidup. Saat saya letakkan mangkuk di depannya, ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah mau datang lagi." Saya hanya mengangguk, tak tahu harus jawab apa. Malam itu pelanggan berdatangan. Banyak yang saya kenali dari malam sebelumnya, tapi ada yang baru juga. Semuanya bersikap sopan, tapi terasa terlalu sopan. Mereka makan pelan, tak bersuara, hanya senyum dan anggukan. Beberapa anak kecil duduk di pinggir jalan, diam menatap. Tak meminta, tak bicara, hanya melihat. Seorang gadis remaja menghampiri saya dan berkata lirih, "Kalau boleh tahu, Mang, dulu waktu kecil pernah jatuh di bawah pohon beringin, ya?" Saya tertegun. Ingatan lama mencuat. Memang waktu umur 7 tahun saya pernah pingsan 2 hari karena jatuh main layangan di dekat pohon beringin. Tapi saya tak pernah cerita ke siapa-siapa. Dari mana tahu? Ia hanya senyum kecil, lalu pergi. Saya lanjut jualan sampai langit menghitam betul. Tapi yang ganjil, tak satu pun pelanggan yang menghabiskan mie mereka sampai licin. Selalu ada sisa sedikit. Dan tak ada yang pernah bertanya soal harga. Mereka bayar lalu pergi. Sebelum pulang, saya bertemu lagi dengan bapak tua malam pertama. "Sudah mulai terbiasa ya, Sarto?" tanyanya. "Saya nggak ngerti ini tempat apa, Pak. Yang penting, kamu baik pada yang datang. Di sini, yang baik dibalas baik." Saya hanya menunduk. Dalam perjalanan pulang, saya sempat berhenti sejenak melihat ke belakang. Kampung itu sudah tak terlihat, seakan lenyap begitu saja di balik kabut malam. Dan entah kenapa, saya merasa belum semua yang ada di sana memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Sudah 5 malam berturut-turut saya jualan di kampung itu. Semakin sering saya ke sana, semakin akrab mereka menyapa. Tapi justru dari situlah keanehan mulai terasa. Suatu malam saya iseng bertanya pada seorang pemuda yang duduk di balai bambu, habis menyantap mie ayam saya. "Mas, nama kampung ini apa ya?" Ia tersenyum pelan. "Kami tidak menyebutnya kampung, Mang. Ini cuma tempat tinggal kami."
Loh, maksudnya gimana? Tempat ini bukan untuk yang mencari, tapi untuk yang ditemukan. Saya mengerutkan kening, tapi sebelum sempat bertanya lagi, dia pergi begitu saja, meninggalkan mangkuk yang isinya belum habis. Malam itu juga, saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak saya hiraukan. Semua pelanggan saya tak pernah menyebut nama. Mereka menyapa saya dengan lembut tapi tak pernah memperkenalkan diri. Saat saya tanya, mereka hanya jawab, "Panggil saja apapun yang Mang Sarto suka." Yang lebih aneh, malam itu saya mencoba mencatat nama-nama dan jumlah pesanan pakai buku kecil di saku. Tapi sesampainya di rumah, catatan itu kosong. Halaman kosong, seperti tak pernah ditulis. Istri saya sempat heran, kok belakangan pulang selalu cepat, tapi uang jualan malah makin banyak. Saya hanya senyum, tak tahu harus jawab apa. Satu-satunya yang saya tahu, setiap malam saya selalu kembali dari sana dengan uang yang utuh, bersih, dan makin rapi. Tapi tetap saja, warnanya selalu agak kekuningan. Malam ketujuh, saya tak bisa tidur. Rasanya seperti ditarik pelan-pelan untuk kembali ke tempat itu. Tapi ada yang mengganjal. Rasa penasaran makin besar. Siapa mereka sebenarnya? Besoknya, saya mencoba tanya ke Pak RT di kampung saya soal wilayah di balik simpang beringin. Pak RT, di balik pohon beringin itu, ada kampung apa ya? Saya sempat lewat, kok kelihatan rame? Pak RT mendelik. Simpang beringin, itu jalan buntu, Mang. Udah lama ditutup, nggak ada siapa-siapa di sana. Waktu dulu pernah mau dibuka lagi, tapi orang yang kerja malah kesurupan semua. Udah bertahun-tahun, dibiarkan begitu saja. Saya tercekat. Lah, saya ke sana tiap malam. Ramai. Ada rumah panggung, orang jualan, anak-anak main. Pak RT memandang saya lama. Jangan diterusin, Mang. Kadang tempat yang ramai bukan berarti milik kita. Malam itu, untuk pertama kalinya saya dorong gerobak dengan rasa was-was. Tapi kaki ini tetap melangkah. Entah kenapa seperti ada janji yang harus saya tepati. Dan saat saya sampai di kampung itu, seseorang yang belum pernah saya lihat sebelumnya sudah menunggu di pinggir jalan. Wajahnya pucat tapi senyumannya lembut. Mang Sarton saya sudah menunggu sejak malam pertama. Ia berdiri diam di bawah lampu gantung yang bergoyang pelan. Perempuan muda, berkebaya biru tua, dengan rambut panjang tergerai dan kulit pucat seperti kertas. Tapi bukan pucat yang menyeramkan, lebih seperti wajah yang terlalu lama tak terkena matahari. Mang Sarto, katanya lirih, saya Titin. Saya berhenti mendorong gerobak. Nama itu terasa asing, tapi menempel di ujung lidah. Seperti pernah saya dengar, tapi tak bisa saya ingat di mana. Saya mengangguk perlahan. Iya, Mbak Titin, sudah menunggu ya? Ia mengangguk. Saya hanya mau bilang, teruslah jualan seperti biasa. Jangan tanya-tanya terlalu banyak. Jangan juga coba mengingat. Saya tercekat. Mengingat apa, Mbak? Wajahnya berubah sendu. Karena kalau Mang Sarto ingat, yang lain pun akan mulai mengingat. Sebelum saya sempat bertanya lagi, ia berjalan menjauh, menyelinap ke lorong sempit di antara rumah panggung. Langkahnya tidak terdengar, seolah tanah pun enggan membuat suara saat ia lewat. Malam itu pelanggan tetap datang seperti biasa, tapi mereka lebih tenang dari biasanya. Tak ada tawa, tak ada sapaan ramah. Semuanya makan sambil diam. Ada yang menatap saya lama, ada juga yang mencolek. Temannya lalu berbisik pelan sambil melirik ke arah saya. Saya mulai merasa diawasi. Setelah pelanggan terakhir pergi, saya duduk di kursi kecil di samping gerobak. Malam terasa lebih pekat, dan suara gamelan yang biasanya mengalun hilang, digantikan sunyi yang padat, seperti sedang berada di dalam ruang tertutup yang luas. Dari kejauhan saya melihat bayangan hitam tinggi berdiri di pinggir kampung, mematung, tak bergerak. Tapi saya tahu, itu bukan pohon, bukan tiang, dan bukan orang biasa. Tiba-tiba seorang anak kecil mendekat.
Saya mengenalnya, sering minta mie tanpa sayur. Tapi malam ini ia berkata pelan, "Mang, kalau besok nggak bisa balik jangan takut ya. Di sini juga bisa hidup." Saya diam. Anak itu menunduk, lalu berlari pergi. Jantung saya berdegup tak karuan. Bukan karena takut, tapi karena perlahan-lahan saya mulai sadar. Saya bukan cuma jualan di tempat asing. Saya sedang menyusuri batas yang samar, antara yang hidup dan yang tinggal. Dan semakin sering saya ke sana, semakin kabur batas itu buat saya sendiri. Malam ke-16, langit di atas kampung itu tak menampakkan bintang. Hanya gelap yang menggantung seperti kelambu raksasa. Saya dorong gerobak perlahan, lebih berat dari biasanya, entah karena beban barang atau pikiran. Sesampainya di tengah kampung, suasana sepi. Tak ada pelanggan. Rumah-rumah tertutup, lampu-lampu gantung tetap menyala, tapi nyalanya redup, seperti sedang berkabung. Saya duduk di bangku panjang. Tangan saya memainkan sendok sambil menunggu. Setelah beberapa menit, Titin datang. Kali ini ia tidak senyum. "Mang Sarto," suaranya pelan. "Malam ini tidak ada yang lapar." Saya mengangguk pelan, tak berani tanya lebih, tapi ia lanjut. Bicara. "Kadang tempat ini butuh diam, supaya yang datang tahu mereka belum boleh tinggal sepenuhnya." Saya tatap wajahnya. "Tapi saya cuma jualan, Mbak." Titin tersenyum tipis. "Justru itu, tapi Mang Sarto bukan cuma datang bawa gerobak. Mang bawa sesuatu yang lain, sesuatu yang belum selesai dari masa kecil dulu." Saya tercekat. "Waktu kecil, saya jatuh di bawah pohon beringin. Pingsan 2 hari, gumam saya. Tapi itu, kan cuma kecelakaan?" Titin menggeleng pelan. "Bukan cuma, saat itu kamu dibawa masuk, tapi kamu disuruh kembali karena masih terlalu kecil." Saya menarik napas dalam. Tangan saya gemetar. Titin mendekat, duduk di seberang gerobak. "Makanya waktu Mang balik ke sini lewat simpang beringin, tempat ini langsung terbuka. Karena kamu bukan orang asing." Saya memejamkan mata. Tiba-tiba saya ingat wajah seorang perempuan muda yang menatap saya dari balik kabut saat saya tergeletak kecil dulu. Senyumnya, senyum Titin. Saya membuka mata, pelan-pelan. "Titin, kamu yang dulu gendong saya keluar dari sini ya?" Ia menunduk, tidak menjawab. Tapi, itu sudah cukup. Dari kejauhan suara kentongan terdengar pelan, seperti tanda waktu habis. Titin berdiri. "Besok pelanggan akan datang lagi, tapi nanti Mang akan mulai lihat yang lain. Jangan takut. Mereka juga lapar, hanya caranya berbeda." Saya mengangguk pelan. Jantung saya berdetak cepat. Bukan karena sautin, tapi karena tahu saya belum selesai dengan tempat ini. Dan tempat ini belum selesai dengan saya. Malam ke-17 saya dorong gerobak melewati akar beringin dengan dada berat. Titin benar, pelanggan kembali datang malam itu. Tapi suasananya tak lagi sama. Ada yang berubah, tak terlihat jelas, tapi terasa sampai ke kulit. Langkah-langkah kaki terdengar lebih pelan, seperti menapak di dalam air. Wajah-wajah mereka lebih pucat, lebih kaku, dan dingin saat menyentuh uang yang saya terima. Tapi tetap sopan, tetap tersenyum, seperti biasa. Saya mulai melihat sesuatu yang aneh. Seorang bapak tua makan dengan tangan kanan tapi sumpitnya terangkat sendiri, padahal ia hanya menatap mangkuknya. Seorang anak kecil duduk diam, tak membuka mulut, tapi mie ayam di mangkuknya berkurang sendiri, helai demi helai. Tak ada suara seruput, tak ada kunyahan. Mereka tetap membayar seperti biasa, dengan uang yang kini makin banyak. Tapi uang itu tak pernah saya simpan lama. Setiap pagi sebagian menghilang begitu saja, tak tahu kemana. Saya coba tanya ke salah satu pelanggan, seorang ibu muda dengan bayinya yang dibedong kain kuning. "Bu, ini beneran makan kan?" Ia menoleh pelan, senyum kecil. "Makan itu bukan cuma buat kenyang, Mang. Kadang buat mereka yang tak bisa pulang, mie ayam Mang Sarto jadi pengikat, supaya mereka ingat rasa dunia." Saya terdiam.
Malam itu, saat semua pelanggan pergi, saya melihat seseorang berdiri di ujung gang. Bayangannya tinggi, kepalanya sedikit menunduk, dan tubuhnya seperti dibungkus kain gelap. Saya tak kenal, tapi ia menghampiri pelan. Mang Sarto, suaranya berat, napasnya seperti tak masuk paru-paru. Besok malam saya ingin makan, tapi jangan campur daun bawang. Saya dulu sesak kalau makan pakai itu. Saya hanya mengangguk. Suara saya tercekat. Sebelum pergi, ia sempat berbisik. Besok malam, pelangganmu akan lebih banyak. Tapi jangan hitung, yang datang belum tentu, sendiri. Dan benar saja, esok malamnya pelanggan berdatangan satu persatu. Tapi kali ini, setiap orang seperti punya bayangan lain yang berdiri di belakang mereka. Tak bergerak, tak bicara, tapi ikut menatap saya. Saya tetap melayani, tetap menyendok kuah, tetap menaruh mie di mangkuk. Saya tidak lari, saya tidak menolak. Karena saya tahu, di balik dinginnya malam dan sunyinya simpang beringin, saya sedang belajar menerima mereka yang tak lagi punya tempat tapi masih mencari rasa. Malam ke-18. Saya dorong gerobak dengan perasaan campur aduk antara takut, pasrah, dan rindu. Saya melewati simpang beringin seperti biasa, tapi kali ini angin tidak bertiup. Udara seperti menggantung, berat dan diam. Bahkan suara jangkrik pun tak ada. Seperti dunia sedang menahan napas. Kampung itu terang oleh lampu gantung, tapi tak satu pun pintu rumah terbuka. Saya berdiri di tengah jalan, bingung. Lalu Titin muncul dari arah belakang, tanpa suara. Malam ini terakhir sebelum semuanya berubah, katanya. Berubah gimana, Mbak? Ia menatap saya dalam. Setelah ini, Mang akan benar-benar dilihat sebagai bagian dari mereka, tidak lagi sebagai orang luar. Saya tercekat. Apa itu artinya saya nggak bisa pulang? Titin menggeleng. Bisa, tapi pulangnya tidak. Akan sama. Kami duduk berdua di bele bambu. Gerobak saya tetap berdiri di depan, kosong, belum sempat saya buka. Malam itu, pelanggan datang sangat banyak, tapi tidak sekaligus. Mereka datang satu-satu, lalu berdiri. Tidak duduk, tidak memesan. Mereka hanya menatap saya. Saya berdiri, menatap balik, takut iya. Tapi saya juga merasa harus lakukan sesuatu. Saya buka gerobak perlahan. Rebus mie, tuang kuah, tambah topping. Saya sajikan satu mangkuk, taruh di atas meja kecil depan gerobak. Satu sosok maju. Wajahnya buram, seperti dilihat lewat kaca hujan. Ia ambil mangkuknya, lalu menghilang di balik lorong. Saya buat mangkuk kedua, lalu ketiga, keempat. Saya mulai paham. Mereka tidak butuh kursi, tidak butuh ngobrol. Mereka hanya butuh diingat rasanya. Dan setiap mangkuk yang saya sajikan, saya mulai melihat kilasan. Sebuah pasar tua, jalan becek. Wajah-wajah mereka dulu pernah lewat di depan saya. Mungkin pernah beli, mungkin pernah cuma lewat. Mereka bukan asing. Mereka bagian dari jalan yang pernah saya lewati tapi tak sempat saya perhatikan. Malam itu saya habis 4 panci mie. Tapi tidak merasa lelah. Hati saya hangat, seperti sedang menyambut tamu yang lama tak pulang. Sebelum saya tutup gerobak, Titin mendekat lagi. Besok malam Mang jualan seperti biasa, tapi tidak perlu ke sini lagi. Mereka akan datang sendiri. Saya menatapnya. Datang, kemana? Titin tersenyum. Ke tempat Mang berada. Dunia mereka tahu siapa yang ikhlas melayani. Dan malam itu, untuk pertama kalinya saya pulang tanpa bayangan, tanpa rasa dingin, hanya perasaan, saya sudah diterima. Esok malamnya, saya buka gerobak di tempat biasa, di pinggir gang dekat pasar, bukan di kampung sunyi itu lagi. Langit cerah, lampu jalan menyala terang, tapi dari dalam hati, saya tahu, ini malam yang berbeda. Baru saya angkat tutup panci, sudah ada 5 pembeli berdiri. Wajah-wajah akrab,
tetangga, tukang ojek, anak-anak dari warung seberang. Tapi ada juga yang saya tidak kenal. Wajahnya seperti bayangan yang pernah saya lihat di malam sebelumnya, tapi kini lebih nyata, lebih membaur. "Satu mangkuk, Mang." "Jangan banyak bawang goreng ya," kata seorang pria gemuk, tersenyum ramah. Saya buatkan. Sejak malam itu, gerobak saya tidak pernah sepi. Dari maghrib sampai tengah malam, orang terus datang. Aneh, tapi nyata. Padahal lokasi saya biasa saja. Tak ada yang istimewa. Tapi pembeli terus mengalir. Semua bilang, "Mie-nya beda, Mang. Rasanya kayak ngenangin." Saya hanya tersenyum, tak pernah menjawab. Karena saya tahu, rasa itu bukan dari resep. Tapi dari malam-malam panjang di simpang beringin. Dari tangan-tangan yang pernah menyentuh mangkuk tanpa suara. Yang paling membuat saya terdiam, ada seorang ibu tua yang datang tiap malam. Duduk diam di pojok, tak pernah pesan. Hanya menatap saya sambil tersenyum. Suatu malam saya coba tegur, "Ibu, nggak pesan, Bu?" Ia menoleh. "Saya sudah makan, Mang, dulu. Waktu kecil, di belakang rumah nenek saya. Gerobaknya mirip begini." Saya tak paham, tapi saya tidak tanya. Di rumah, tiap pagi saya hitung hasil jualan. Selalu lebih dari cukup, tapi anehnya saya tak ingat menerima uang sebanyak itu dari pelanggan. Beberapa lembar uang bahkan sudah usang, warnanya pudar, seperti dari zaman dulu. Tapi saya tak takut. Saya simpan uangnya. Saya sedekahkan sebagian. Saya tahu, itu bukan sogokan, bukan tumbal. Itu hadiah dari yang dulu pernah lapar dan kini sekadar ingin dikenang. Kadang, di tengah malam, saya bermimpi. Mimpi berdiri di antara mangkuk-mangkuk kosong, di simpang yang sunyi, dan ada suara-suara berbisik. "Terima kasih, Mang Sarto." Saya bangun dengan dada ringan. Rasanya seperti selesai berziarah, tapi tanpa bunga, tanpa batu nisan. Hanya rasa bahwa saya sedang melayani yang tak bisa lagi dilayani siapa-siapa. Malam terakhir, gerobak saya berdiri di depan rumah, bukan lagi di simpang beringin atau gang sempit itu. Sekarang saya jualan di depan rumah sendiri, di pinggir jalan kampung yang mulai ramai. Pelanggan datang seperti biasa, tapi suasananya berbeda. Ada kedamaian yang mengalir dari dalam diri saya, seperti pelukan hangat yang menenangkan jiwa. Saya melayani dengan hati, bukan hanya tangan. Titin datang lagi. Kali ini tanpa bayangan, tanpa bisikan. Hanya senyum tulus yang menenangkan. "Mang Sarto, kau sudah melewati jalan yang jarang dilalui. Kau berani memberi tanpa berharap balas. Itulah berkat sesungguhnya." Saya angguk, terharu. Di setiap mangkuk mie ayam yang saya sajikan, saya tahu bukan hanya rasa yang sampai ke pelanggan, tapi doa, kenangan, dan rasa nyaman yang mereka bawa pulang. Entah itu yang hidup maupun yang telah tiada. Kadang ketika malam sunyi dan angin berbisik lewat jendela, saya mendengar suara halus. "Terima kasih, Mang." Saya tidak takut lagi. Karena saya tahu, di antara dua dunia yang sering kita kira terpisah, ada tempat di mana kebaikan dan keikhlasan menjadi jembatan paling kuat. Mie ayam saya kini bukan hanya soal perut kenyang, tapi tentang melayani, mengingat, dan menerima. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Tamat.